Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Kita rindu terus mengalami pertumbuhan ya, bukan dengan kekuatan kita tentunya, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita terus bertumbuh. Ya, pagi hari ini kita siapkan hati, telinga kita untuk kita mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Selamat pagi, Shalom Kak Edi. Pagi, shalom, puji Tuhan. Baik, suara saya jelas? Ya, Pak? jelas Kak Edi. Oke, ya saudara, sebagaimana udah diumumkan, tema kita adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, ini lanjutan dari khotbah minggu lalu. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi, saudara, bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia, sehingga kita makin berubah serupa dengan Kristus. Kita makin berubah, ya, semakin saudaraku ya bertumbuh dewasa. Nah, bagaimana caranya saudara kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia? Nah, kita lihat ayatnya saudara. Nah, kalau saya mau dorong saudara baca 2 Petrus atau 1 Petrus mulai dan 2 Petrus khususnya, ya, di akhir dari 2 Petrus 3, Petrus mengatakan demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, Tuhan mau kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Jadi kalau kita mau berubah, semakin serupa dengan Kristus, kita mesti bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, apa tujuannya kasih karunia? Kita mesti mengerti dulu. Kalau saudara nanti baca 2 Petrus dari pasal 1 sampai pasal 3, ini luar biasa sekali saudara. Ini adalah saudara ajaran yang sangat penting tentang bagaimana kita bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, tujuan dari kasih karunia, saya tidak taruh di sini, nanti saudara baca di dalam 2 Petrus, ya saudara, pasal yang pertama, tujuannya adalah agar kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, itu yang pertama, supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, jadi apa itu kodrat ilahi? Sifat ilahi, ya, yang sudah saudaraku direncanakan Tuhan, sudah ada, ya, sudah, ya, saudaraku, dimiliki oleh Tuhan yang ada di dalam kita. Ya, sehingga saudara, kodrat ilahi itu siap bermanifestasi melalui hidup saudara. Ya, sifat ilahi itu adalah sifat di mana ya kita menjadi anak-anak Allah. Ya, saudara, di mana kita saudara menjadi semakin mulia dan serupa dengan Kristus. Itulah kodrat ilahi yang dikatakan oleh Petrus. Ya, jadi kodrat ilahi ini telah ada, telah saudaraku dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi kita sudah dapat ini, saudara. Ya, tetapi saudara, ya, kodrat ilahi ini akan terus semakin bermanifestasi dalam diri kita seiring dengan kita bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, karena oleh kasih karunia kita dapat, ya, kodrat ilahi itu, saudara. Terus tiap hari kita mesti bertumbuh dalam kasih karunia supaya kita semakin mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu.
Ya, itu yang saudaraku kita perlu tahu. Nah, tujuan kedua dari kasih karunia, saudara, adalah supaya katanya kita bebas dari hawa nafsu duniawi. Ya, jadi saudara, tanpa kasih karunia kita tidak bisa bebas dari hawa nafsu duniawi. Ya, nah apa itu hawa nafsu duniawi? Masih ingat saudara? Ya 3 ta itu kalau buat pria, ya 3 ta, harta, apalagi saudara, tahta dan wanita kalau buat pria, ya, atau yang kita sebut ya 3 keinginan, saudara, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, ya saudara. Itu adalah hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Nah, jadi kalau kita makin tumbuh dalam kasih karunia, kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, artinya kita semakin bertumbuh sebagai anak-anak Allah, semakin bertumbuh ya mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah, tetapi juga di waktu yang sama, oleh kasih karunia itu, kita boleh bebas dari hawa nafsu duniawi. Ya, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya. Nah, bagaimana caranya? Oleh pengenalan, ya, dalam pengenalan akan Tuhan. Kita mesti tiap hari makin kenal Dia, makin kenal Dia, makin kenal Dia. Ya, makanya saudara Petrus bilang, ya, dia berkata, kita memerlukan apa, saudaraku, susu yang murni. Ya, kita nggak bisa, saudaraku, ya, tidak minum susu. Jadi susu yang murni di sini, saudara, bukan berarti kita masih kanak-kanak rohani. Enggak, konteksnya bukan itu. Ya, kita begitu lahir baru, saudara. Kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita, saudaraku, pasti haus akan susu. Ya, susu itu artinya apa, saudaraku? Ya, itu firman Tuhan yang murni, saudaraku. Firman Tuhan yang kita perlu terus terima tiap hari, saudaraku. Ya, nah itu yang akan membuat kita makin bertumbuh dan makin berubah. Nah, karena itu, saudara, ya kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak, ya, kita bukan maju tapi kita mundur. Ya, ingat saudara, ya Paulus sudah mengingatkan kita, kalau kita tidak, saudaraku, secara intensional mau berubah, ya secara tidak sengaja kita secara tidak sadar diubah oleh dunia ini. Jadi kalau kita tidak maju, kita mundur. Ya, perjalanan kekristenan itu, saudara, seperti orang naik sepeda nanjak. Ya, kalau naik sepeda nanjak, saudara, tanpa direm, ya kita cuma punya apa, saudaraku, ya 2 kemungkinan. Ya, kita, saudaraku, naik terus atau kita akan turun ke bawah. Itulah perjalanan kekristenan. Makanya, saudara, ya kita mesti terus-menerus bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, masih ingat minggu lalu, next, kita sudah belajar, tanpa kita sadari, saudara, kita sebenarnya tiap hari dirubah, ya, oleh dunia ini. Kita dirubah menjadi serupa dengan dunia ini. Itu kata Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, berarti tiap hari kita dibentuk serupa dengan dunia tanpa kita sadar. Lewat apa? Pertama lewat tipuan. Ya, tipuan-tipuan setan. Walaupun setan nggak selalu menipu, saudara. Ya, tapi dalam menghancurkan hidup orang Kristen, dia selalu menggunakan tipuan. Karena dia adalah penipu, saudara. Ya, dia pendusta.
Dan dia selalu taruh tipuan-tipuan di pikiran kita. Taruh tipuan-tipuan ya di imajinasi kita. Dia taruh itu, saudara. Dan kalau dia taruh itu, pikiran-pikiran yang salah itu masuk ke dalam diri kita. Pikiran-pikiran yang tidak benar itu, saudara, masuk ke dalam pikiran kita. Ya, pikiran-pikiran setengah benar. Nah, ini bahaya. Setengah benar. Ya, setengah benar itu setengah salah, ya saudara. Jadi itu masuk ke dalam diri kita. Nah, itu yang akan membuat kita, saudara, ya, tidak bisa berubah serupa Kristus karena kita punya ya tipuan-tipuan di pikiran kita. Nah, ini mesti dibuang, saudara, tipuan-tipuan ini. Ini pikiran-pikiran yang dia taruh. Lewat apa? Pengalaman-pengalaman. Ya, ketika kita, saudara, ya saudaraku, disakiti orang, kita bisa punya pikiran-pikiran yang salah. Ya, misalnya kita disakiti oleh pemimpin terus. Ya. Nah, apa akibatnya, saudara? Kita bisa berpikir begini, pemimpin itu sama aja lah semuanya. Ya, bohong, nggak ada pemimpin yang baik itu, nggak ada. Udah masuk tuh tipuannya. Maka saudara ya tidak akan pernah percaya lagi sama pemimpin. Ya. Jadi saudara akan selalu curiga sama pemimpin walaupun pemimpinnya baik. Ya. Nah, saudara, itu tipuan-tipuan. Lewat luka-luka masuk tipuan-tipuan. Ya, wanita yang, saudaraku, terus dibully sama pria. Ya, bisa punya pikiran yang salah tentang pria. Sama aja lah. Ya, semua pria jahat. Pria nggak bisa dipercaya. Ya, saya nggak akan pernah terbuka sama pria. Ya, saya tidak akan pernah nikah sama pria. Nah, itu lebih ngeri lagi. Itu tipuan. Ya, kita nggak sadar tiap hari kita dimuridkan oleh saudaraku tipuan-tipuan setan ini. Ya. Nah, ini saudaraku menjadi apa, saudaraku? Menjadi pusat ya yang menggerakkan seluruh hidup saudara. Ya. Nah, saudara, ditambah lagi yang kedua. Ya, di dalam diri kita ada kedagingan, keinginan-keinginan daging. Ya, ini yang jahat. Keinginan-keinginan daging ini, saudara, ya, itu adalah ego kita yang tidak mau dikontrol oleh Tuhan. Ego yang independen. Ya, ketika ego kita independen, saudara, maka ya dia saudaraku, menjadi liar. Keinginan-keinginan dagingnya menjadi liar dan tidak terkontrol lagi, saudara. Nah, muncullah habit kedagingan, perbuatan-perbuatan daging, saudara. Ya, apa itu? Percabulan. Ya, terus apa, saudara? Ya, penyembahan berhala, sihir. Ya, perbuatan-perbuatan daging, saudara. Habit-habit kedagingan. Ya, kita terikat dengan pornografi, terikat dengan, saudara, ya, percabulan, terikat dengan macam-macam bentuk kontrol, sihir, yang menguasai orang. Ya, saudara, itu habit-habit kedagingan. Ya, ego itu, saudara, kalau dia jadi raja, kacau, saudara. Ingat, ketika ego jadi raja, saudara, sudah selesai hidup kita. Ya, dia itu kalau udah jadi raja, dia ingin kontrol orang. Kalau dia jadi raja, saudara, dia ingin rendahkan orang lain. Kalau dia udah jadi raja, dia ingin puaskan dirinya, saudara. Sekalipun korbankan orang lain. Kalau dia udah jadi raja, saudara, dia akan, saudaraku, melakukan perbuatan manipulasi yang jahat. Ya, karena dia sedang mendirikan kerajaan ego. Itu dia, saudara. Ya. Nah, makanya ego kita tidak boleh dibiarkan independen memerintah. Dia harus diperintah, saudaraku. Kalau dia tidak diperintah,
kacau hidup kita. Ya, makanya saudara, ini yang mengubah kita. Ya, terus dari dalam kalau ini. Nah, kalau tipuan setan dari luar, ya, dia memberikan kita pikiran-pikiran dari luar yang jahat, ya, pikiran yang nggak benar, pikiran yang saudara tidak setengah benar, ya, tipuan itu. Ya, jadi dari luar kita, saudaraku, dirubah, dari dalam kita dirubah oleh habit kedagingan kita, ya, di tubuh kita, saudara. Kemudian yang ketiga, ya, musuh kita yang ketiga adalah dunia ini. Kita dikonformasi oleh komunitas dunia ini, saudara. Jadi dunia ini ada komunitasnya, ya, cuman beda komunitasnya, bukan seperti komunitas di dalam Tuhan, ya. Komunitas dunia ini, saudara, yaitu ketika saudara, ya, saudara punya komunitas Facebook, punya komunitas saudara, ya, IG, Instagram, punya komunitas saudara, lihat YouTube. Nah, itu dia, saudara. Ada komunitasnya dunia ini. Nah, komunitas dunia ini mengkonform, saudara. Ya, apa kata komunitas itu kuat sekali, saudara. Ya, ketika komunitas dunia ini bilang, kamu ketinggalan zaman, ya, masa kamu nggak ikut investasi yang itu tuh, ya, supaya kamu cepat kaya. Nah, itu komunitas dunia lagi ngomong, ya. Nah, kita nggak hati-hati, saudara, ikut arus, ya. Makanya anak-anak muda kita banyak, ya, saudara, yang investasi bodong, investasi yang macam-macam. Lihat, dia udah dapat Ferrari loh, ya. Waduh, kita lihat di Instagramnya, keren banget ini orang, ya. Padahal orang yang posting di, ya, Instagram itu, saudara nggak tahu hidupnya. Yang dia posting itu yang bagus-bagus, yang kelihatannya hebat, yang di permukaan, tapi hidupnya mah kacau. Ya, coba, nggak ada orang, saudara, yang diposting hal-hal yang jelek, nggak ada. Ya, nah, itu tipuan. Ya, jadi komunitas dunia ini mengkonformasi kita, mencetak kita. Ya, we are molded by the world. Ya, kita dicetak supaya menjadi sama dengan dunia ini. Ya, nah, inilah yang tiap hari kalau saudara nggak sadari, saudara sedang dirubah ke arah dunia ini. Nah, kalau saudara nggak lakukan apa-apa, jangan mimpi saudara bisa berubah. Saudara harus, ya, mempunyai keinginan secara intensional untuk bisa berubah. Nah, maka next kita lihat berikutnya, saudara. Jadi bagaimana kita bisa berubah? Kita harus berubah secara intensional, disengaja. Ya, kalau saudara nggak merencanakannya perubahan itu, silakan saudara sedang dirubah oleh dunia ini. Ya, kalau saudara nggak maju, saudara berubah mundur. Ya, cuman ada dua. Kalau nggak maju, saudara mundur. Ya, jadi saudara, makanya kita harus terus bertumbuh supaya kita makin berubah. Ya, nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, nah, ini dia. Pertama, kita mesti bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Ya, kan dibilang tadi, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, jadi kita perlu mengenal Dia, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Makanya kita mesti terus-terusan haus belajar ajaran-ajaran Yesus, khususnya Matius, saudaraku, pasal 5, 6, 7, khotbah di bukit. Itu saudara perlu ulang-ulang. Belajar, saudara. Pengulangan. Itulah minum susu, saudara. Ya, minum susu di sini Petrus maksudkan bukan anak-anak perlu minum susu, bukan pengajaran dasar, bukan. Ya,
Minum susu di sini, saudara, firman yang murni. Ya, seperti seorang yang bayi, saudara, ya, dia butuh firman. Demikianlah, ya, butuh susu. Demikianlah kita butuh, saudaraku, susu rohani. Ya, kita minum terus. Kita nggak boleh berhenti. Minum susu itu, saudara, nggak boleh berhenti. Terus mesti, saudara. Ya, baru kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus kita. Ya, kita bertumbuh dalam pengajaran. Ya, nah ini yang pertama, minum susu, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Nah, yang kedua, kita mesti bertumbuh dalam apa, saudara? Kasih karunia. Nah, bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia, saudara? Ya, yaitu mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ingat, disiplin-disiplin rohani, saudara, itu adalah apa, saudara? Ya, sarana kasih karunia. Itu bukan anti kasih karunia, itu bukan legalistik, bukan. Itu justru disiplin rohani, itu sarananya. Ya, jadi kalau kita terus praktek disiplin rohani dengan iman, kita membangun habit-habit yang baru. Ya, nah habit baru ini akan membuat kita nanti bertumbuh serupa Kristus. Ya, kenapa? Ya, makanya Petrus bilang, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu apa, saudara? Ya, kesalehan. Tambahkan kepada imanmu kesalehan. Nah, kesalehan di sini adalah apa, saudaraku, standar moral seperti Kristus. Ya, jadi kita harus punya standar moral yang tinggi seperti Yesus. Standar moralnya, saudara. Tambahkan kepada kebajikan, ya, tadi itu saya lupa, bukan kesalehan, kebajikan, ya. Apa itu? Moral excellent, ya. Jadi tambahkan kepada imanmu, ya, apa, saudara, kebajikan, moral excellent. Cukup enggak? Tambahkan lagi kepada kebajikanmu apa, saudara? Pengetahuan, ya. Tambahkan lagi kepada pengetahuan, ya, saudara, apa? Ya, penguasaan diri, kesalehan, dan seterusnya. Kalau saudara perhatikan sampai akhirnya, kasih akan saudara-saudara, dan yang terakhir, kasih akan apa, saudara? Ya, kasih akan, ya, semua orang, kasih agape. Nah, perhatikan, saudara. Jadi kita mesti bertambah-tambah dalam disiplin rohani. Ya, nggak boleh, saudaraku, kendor, bertambah-tambah terus. Itu adalah bicara disiplin-disiplin rohani. Kalau saudara perhatikan, itu sebenarnya sama seperti yang Tuhan Yesus ajarin. Ya, disiplin-disiplin apa? Kerahasiaan, disiplin doa, disiplin puasa, disiplin memberi. Ya, saudara. Disiplin apa? Mengontrol mamon, jangan dikontrol mamon. Ya, terus disiplin apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian apa, saudara? Disiplin komunitas, berkomunitas. Ya, ada di dalam komunitas. Nah, ini disiplin-disiplin rohani, saudara. Kita mesti praktekkan. Nah, tapi, saudara, kita nggak bisa hanya punya pengajaran Yesus, kemudian praktek disiplin-disiplin rohani, tanpa yang ketiga. Nah, ini penting, saudara. Kita mesti hidup dalam komunitas. Tanpa komunitas, jangan mimpi kita bisa, saudaraku, berubah serupa Kristus. Tidak bisa. Kita harus hidup dalam komunitas. Karena kita anggota tubuh. Anggota tubuh tidak bisa berubah kalau tidak dibantu oleh anggota tubuh lainnya. Ya, kalau dia nggak dibantu, dia nggak bisa berubah total, saudara. Ya, dia perlu, ya, ditolong oleh anggota lainnya.
Kalau ada satu anggota sakit, tangan kiri saya sakit, terluka, ya, kalau dia nggak mau hidup dalam tubuh, ya saya nggak perlu, saya bisa. Ya, tangan saya dipotong, ditaruh di pinggir jalan, saudara. Apa yang terjadi? Dia sembuh nggak lukanya? Bukan cuman nggak sembuh, wah maaf, dimakan anjing, saudara. Waduh, gawat, diserang sama musuh, habis dia, saudara. Bukan cuman nggak sembuh, dia hancur hidupnya. Jadi saudaraku, kita perlu apa? Hidup di dalam tubuh Kristus. Ya, ketika kita hidup dalam tubuh Kristus, ya, kalau kita terluka, kita pasti ya akan ditolong oleh anggota lainnya. Kenapa? Karena kalau kita luka, yang paling sakit itu sang kepala. Ya dong, kalau kita terluka, saudara, kita ya dirusak oleh dunia ini. Ya, kita ditipu oleh dunia ini, kita dikuasai oleh kedagingan. Kita, saudaraku, ya dikonformasi ya oleh dunia ini. Masa kepala akan tinggal diam? Dia nggak akan tinggal diam. Kenapa? Karena kita bagian dari tubuhnya, kita bagian dari hidupnya. Dia akan menyuruh anggota lain menolong kita, saudara. Dia suruh tangan, ya kalau tangan kiri sakit, dia suruh tangan kanan. Ya, ambil itu obat, ya, bersihkan lukanya, taruh Tensoplast, ya, kemudian rawat luka itu, ya, coba dicek sekali-sekali, terus dicek sampai dia sembuh, ya. Nah, itulah saudara 3 hal yang bisa membuat kita berubah. Ini 3 sistem perubahan yang harus ada dalam diri kita. Salah satu aja nggak ada, kita nggak bisa berubah, saudara. Nah, sekarang kita mau mendalami bagaimana praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, nah kita mau lihat dulu, saudara, ini penting. Nah, saudara, ya, kenapa penting kita praktek disiplin rohani? Karena ajaran Yesus adalah tentang disiplin-disiplin rohani. Ya, tapi sejak Kaisar Konstantinus menjadi raja, saudara, raja Kristen, ya, apa yang terjadi, saudara? Maka sejak itu dunia kekristenan di kerajaan Romawi mulai berubah. Ya, apalagi setelah beberapa generasi sesudah itu, ya, kekristenan menjadi agama negara. Ya, nah, kekristenan jadi agama negara. Maka akibatnya apa, saudara? Kualitas kekristenan langsung nungkik. Langsung, ya, saudara, ya, kualitasnya jadi buruk, jelek. Orang Kristen, saudara, ya, karena udah nyaman. Ya, nggak ada tantangan lagi, nggak ada aniaya lagi. Ya, terus banyak orang Kristen palsu masuk ke dalam gereja. Ya, bahkan pendetanya pun atau penatuannya pun sudah jadi penatua palsu, saudara. Ya, belum bertobat, asal dia, saudara, benar-benar ya kaya, punya kedudukan, hebat, wah bisa jadi penatua. Ya, apa yang terjadi, saudara? Nilai-nilai dunia mulai dikompromikan, masuk ke dalam dunia gereja. Nah, akhirnya gereja hampir nggak ada bedanya sama dunia ini. Hampir nggak ada bedanya. Ya, seperti surveinya siapa, George Barna, ya, beberapa waktu yang lalu, dia bilang dari 127 faktor dunia ini, ya, dari 127 faktor yang digunakan untuk menguji karakter gereja, saudara, ditemukan, saudara, gereja itu hanya sedikit lebih baik dari dunia ini. Sedikit aja. Dengan perkataan lain, hampir sama. Dunia kawin cerai, gereja kawin cerai. Dunia, saudaraku, diikat pornografi, gereja sama aja. Bahkan ada beberapa gereja lebih parah. Ya, orang yang
yang katanya kenal Tuhan lebih parah daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, yang melakukan kekerasan rumah tangga lebih parah. Waduh, gawat saudara. Terutama masa pandemi ini. Ya, saudara lihat, ya akhirnya saudara sama kayak zaman Konstantinus itu. Nah, lama-lama saudara, orang merindukan hidup seperti gereja mula-mula, seperti ya pada abad pertama dan kedua, saudara. Mereka pengen kembali ke pola hidup gereja mula-mula, saudara. Nah, akhirnya, saudara, ya mulailah ya pada abad yang keempat, kelima, sampai puncaknya di abad yang ketujuh, saudara. Ya, maka orang-orang Kristen, saudara, menyingkir ke padang gurun. Ya, mereka supaya apa? Menjauh dari ya keadaan yang kacau itu, saudara. Ya, masyarakat yang katanya Kristen tapi kacau, ya, rusak nggak karu-karuan. Mereka tidak mau dicemarkan, saudara. Mereka pengen kembali ke pola gereja mula-mula. Maka mereka bentuk komsel-komsel. Tapi di mana, saudara? Di padang gurun. Ya, semua modelnya komsel, saudara. Nah, mereka menghidupi gaya hidup gereja mula-mula lagi. Nah, kemudian, saudara, lama-lama ini berkembang menjadi biara. Ya, nah akhirnya ya ini juga saudara ya menjadi komsel-komsel yang membengkak jadi besar. Ya, tapi tadinya komsel-komsel, saudara. Mereka bentuk itu di padang gurun. Supaya apa? Supaya mereka bisa mempraktekkan semua disiplin-disiplin itu dengan baik. Mereka bisa praktek silence, bisa praktek, saudaraku, solitude, bisa praktek tiap pagi doa, ya saudara, bisa praktek puasa, bisa praktek, saudara, sabat, ya. Wah, waktu mereka praktekkan terjadi revival di padang gurun itu, saudara. Nah, salah satu tokoh yang akhirnya, saudaraku, ya dia menjadi contoh yang luar biasa adalah Saint Benedictus, ya Santa Benedictus. Ya, dia biarawan, saudara. Tapi dia sangat rindu haus bagaimana, saudaraku, orang Kristen bisa kembali ya ke gaya hidup ya, saudaraku, gereja mula-mula. Ya, nah, Santa Benedictus ini ya pertama kali menggunakan istilah ya kita harus mempunyai aturan atau pola hidup, the rule of life, ya, the rule of life, pola atau aturan hidup, bukan the rules, bukan plural ya, bukan aturan-aturan hidup, hukum-hukum, bukan. Ya, syariah kayak orang Muslim, bukan. Rule, aturan, singular. Ya, aturan hidup. Nah, aturan hidup itu disebutnya, saudara, regula. Ya, regula itu apa? Nah, ini istilah ini diambil dari kayu yang lurus, ya, atau kayak penggaris. Lihat gambar ini, saudara. Ya, nah ini ya beberapa ahli menelusuri asal mulanya kata rule of life ini, saudara. Itu berasal dari Yohanes 15. Jadi gini, saudara, supaya carang-carang bisa berbuah, bisa baik menempel di pokoknya, maka carang-carang itu mesti disupport oleh kayu-kayu ini, saudara. Nah, lihat kayu-kayu ini. Nah, itulah yang disebut the rule. Ya, apa itu? Regula, kayu yang lurus. Ya, jadi support supaya carangnya ya, saudara, bisa disanggah sehingga carangnya bisa baik tinggal di pokoknya.
Ya, dan kalau pokoknya tinggal di carang, carangnya tinggal di pokok, pastilah carangnya berbuah. Ya, Saudara. Nah, jadi kita mesti atur hidup kita, pola hidup kita sesuai dengan Yohanes 15. Artinya gini, Saudara. Coba kita cek hidup kita. Ya, apakah hidup kita terdiri dari dua hal aja? Di mana kita tinggal di dalam Kristus dan kita membiarkan Kristus tinggal di dalam kita. Mari kita sederhanakan hidup kita, ya Saudara, kepada sentral prinsip ini, yaitu kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam diri kita. Ya. Nah, coba kita lihat hidup kita, Saudara. Apakah hidup yang tinggal di dalam Kristus? Ya, dan Kristus tinggal di dalam kita. Kalau kita bekerja, apakah kita bekerja ya dari posisi kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita? Kalau kita lagi sekolah, apakah saudaraku ya kegiatan-kegiatan kita itu adalah dilakukan ya dari posisi kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Ya. Nah, dari sinilah lahir banyak istilah lainnya, coram deo, ya. Nah, banyak sekali Saudara. Nah, ini mereka bicarakan namanya the rule of life, pola hidup. Mari kita lihat hidup kita ya berdasarkan Yohanes 15 enggak? Kalau kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. Nah, kita nggak usah ngeden berbuahnya. Pasti kita berbuah, saudara. Pasti. Nggak usah ngeden. Nah, karena itu, saudara, kita mesti rencanakan aturan hidup kita, pola hidup kita. Nah, hari ini, ya, coba perhatikan baik-baik. Saya akan menyampaikan 7 prinsip. Ya, ini ya kami dapat dari saudara seorang hamba Tuhan yang diajar oleh Dallas Willard, namanya John Mark Comer. Ya, ini bagus sekali saudara, bagaimana kita merencanakan aturan atau pola hidup kita. Mari kita lihat berikutnya saudara. Nah, ada 7 prinsip. Nah, tolong saudara pelajari ini benar-benar siap ya, saudara tulis, nanti saudara sharing di kompak saudara. Nah, saudara, kita harus akui nggak mudah mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Betul? Nggak mudah, saudara. Kenapa? Tiap-tiap orang berbeda. Ya. Apalagi waktu kita, saudara, terbatas. Ya kan? Apalagi sesudah pandemi. Sebelum pandemi, oh mungkin kita banyak waktu. Ya, sekarang sesudah pandemi udah sibuk semua. Nah, bagaimana kita praktek disiplin-disiplin rohani? Belum lagi, saudara, contoh anak-anak muda kita. Wah, nggak gampang praktek disiplin rohani, saudara. Ya, misalnya lagi orang yang keluarganya, saudaraku, ya masih keluarga muda, baru punya anak. Nah, itu tantangannya beda lagi. Bagaimana kita ya mempraktekkan aturan hidup? Kalau kita nggak merencanakan ya pola hidup kita, aturan hidup kita ini, kita nggak akan pernah melakukannya, saudara. Nggak akan pernah. Makanya saudara yang nggak perhatikan 7 prinsip ini, saudara nggak akan pernah bisa melakukannya. Atau saudara melakukannya nanti nggak akan berhasil, nggak akan efektif. Oke, nah sekarang bagaimana melakukannya? Prinsip pertama, mulai dari langkah kecil sesuai kondisi sekarang. Jangan mulai dengan yang ideal, ya, karena kita semua, saudara, ya, kita dalam keadaan ya yang banyak sekali rintangan dan tantangannya, saudara. Jadi mulai dari langkah kecil sesuai kondisi sekarang.
Misalnya, saya kasih contoh, ya, saudara kita keluarga muda, ya, bisnismen, ya, apalagi ya saudara nggak ada pembantu di rumah misalnya, itu kayak anak saya, saudara, nggak ada pembantu, 2 anak, bisnis melayani, ya, punya 2 kafe, ya saudara. Nah, gimana caranya, saudaraku, dia praktek disiplin rohani? Nah, jangan saudara mulai dari idealnya dulu. Misalnya, oh saya mau doa, ya, sekaligus 1 jam 1 hari, ya itu ideal, ya nanti boleh kita mencapai itu, tapi mulainya jangan 1 jam dulu. Kalau kondisi saudara ya belum memungkinkan, mulai dari langkah kecil, misalnya 2 menit dulu, 3 menit, ya 5 menit. Saya mau doa 5 menit, belajar silence 5 menit misalnya. Ya, terus saya mau merenungkan firman, ya 5 menit. Jangan banyak-banyak dulu. Kita banyak-banyak tapi kalau nggak dilakukan nggak ada gunanya. Ya kan? Lebih baik kecil tapi kita lakukan. 5 menit doa. 5 menit doa itu saya mau praktek silence. Terus 5 menit saya mau merenungkan firman. Ya. Tapi saudara lakukan. Bikin komitmen. Intensional. Direncanakan. Ya, tapi bukan seperti hukum Taurat, saudara, bukan. Ya. Tapi ini aturan. Ya, aturan pola hidup. Ya, kalau saudara mau hidupnya berbuah, ikutin pola ini, saudara. Tapi bukan dengan hati yang legalistik. Waduh, kalau saya lakukan ini, ya saya nggak lakukan, mateng deh, saya masuk neraka. Nah, bukan gitu. Ya, kalau saudara begitu itu namanya legalistik. Ya, tapi kita lakukan karena kita rindu. Ya, kita rindu bertumbuh berbuah. Ya, jadi mulai dari langkah kecil. Nangkep ya, saudara. Nah, misalnya apalagi ya, saudara praktekin ya. Saya mau mempersembahkan tubuh sambil ya 5 menit lagi misalnya. Jadi kita lakukan yang simple dulu, saudara. Nah, yang kedua, spesifik. Be spesifik. Apa? Disiplin apa yang saudara mau hit? Ya, jadi jangan, oh ya saya mau disiplin apa aja lah. Ya, kita spesifik, saudara. Ya, yang mana yang saudara ya rasa, wow, ini saya belum menang ini. Ya, saya perlu praktek ini. Ya, saya saat teduh suka bolong misalnya. Ya, saudara, nah, be spesifik. Oh, kalau gitu saya mau ya disiplin ini. Jadi fokus ya dalam 2 minggu ini misalnya. Ya, tiap hari tapi ya. Nah, be spesifik. Kemudian yang ketiga, jadi prinsipnya mengurangi bukan menambahkan. Nah, jadi gini saudara, ini bukan nambahin. Ya, kalau nambahin itu jadi beban. Akhirnya kita nggak melakukan, saudara. Karena kita aja udah sibuk kan. Kita aja udah, saudaraku, overloaded banyak orang. Jadi jangan menambahkan lagi. Jangan, tapi mengurangi. Nah, maksudnya apa? Saudara evaluasi hidup saudara, kegiatan-kegiatan saudara, mana yang sebenarnya nggak perlu, ya, atau bisa dikurangi. Ya kurangi, saudara. Contohnya, supaya saudara bisa doa tadi 5 menit, ya, kemudian renungin firman 5 menit, mempersembahkan tubuh 5 menit. Nah, kurangi apa? Nah, yang paling banyak saudara bisa kurangi adalah ini, saudara. Medsos. Ini, dari sini saudara bisa punya banyak waktu, saudara. Ya, jadi kurangi medsos, saudara. Ya, kurangin baca-baca apa yang nggak perlu, saudara. Nonton yang nggak perlu, yang bisa membuat saudara akhirnya nggak punya waktu untuk hal yang menghasilkan buah. Nah, itulah yang disebut regula tadi itu, pola, ya,
mengatur hidup saudara menurut Yohanes 15. Apakah kegiatan saya ini membuat saya menghasilkan buah atau enggak? Kalau enggak, kurangin. Kalau bisa diilangin. Ya, jadi kita punya banyak waktu, saudara, bisa ya melakukan disiplin-disiplin rohani yang akan membawa kita bertumbuh dalam kasih karunia, semakin berbuah. Ya, jadi mengurangi bukan menambahkan. Kalau menambahkan, saudara stres. Makanya banyak orang praktek disiplin rohani gagal. Karena dia bukan mengurangi, tapi menambahkan. Dia stres lah. Uang udah nggak ada waktu, ditambahin lagi. Ya makin nggak ada waktu, saudara. Ya kan? Jadi ingat ya, kurangi, bukan menambahkan. Nah, terus berikutnya. Prinsip berikutnya. Pertimbangkan musim kehidupan dan tingkat pertumbuhan rohani. Ya, misalnya, kalau saudara lagi musim kehidupannya, anak-anak masih kecil-kecil, ya, di bawah umur 10 tahun, ya pasti beda sama orang yang anak-anaknya sudah ya lebih dewasa, saudara. Ya, lebih udah bisa mandiri anaknya. Beda. Nah, jadi ibu-ibu sedang nursing, ya sedang anaknya masih bayi, ya tentu saudara, ya dia mesti pertimbangkan. Nah, misalnya ya dia berkomunitasnya sambil nyusuin, saudara. Ya berkomunitasnya, berkompaknya, kompak itu disiplin ya, disiplin kompak, saudara. Sambil jaga anak. Nah, makanya dia kalau bisa ya kompaknya juga dengan ibu-ibu yang yang musim kehidupannya sama, ya supaya mereka bisa saling tolong menolong, ya supaya mereka bisa saudaraku, ya sama-sama bertumbuh, ya. Jadi banyak tuh saudara ibu-ibu ya yang masih anaknya kecil, kompaknya ngapain saudara? Kompaknya ya mereka saudara sambil nyusuin. Ya, sorry ya, saya lagi nyusuin. Jadi nggak dibuka nih kameranya ya. Nah, atau kadang-kadang lagi ini saudara ya lagi kompak bunyinya tang tong, sorry ya saya sambil masak. Nggak apa-apa saudara. Ya, sesuaikan dengan musim kehidupan kita. Ya. Nah, ibu-ibu yang anaknya udah lebih gedean, yang udah sekolah. Coba, gimana kita praktek disiplin rohani? Ya, nah, paling bagus setelah anak-anak sekolah, ya kan? Setelah anak-anak sekolah kita punya waktu, saudara. Nah, di situ kita mau doa, mau nyembah Tuhan, mau kompak, ya kita bisa ada waktu, oke? Nah, itu maksudnya musim kehidupan. Ya, kemudian tingkat pertumbuhan rohani. Ya, nah ini beda-beda. Kristen anak misalnya, ya jangan fokus dulu ya ke disiplin-disiplin yang mungkin lebih berat. Ya misalnya puasa, oke kita skip dulu sementara. Ya kita saudaraku baru tingkat pertumbuhan Kristen anak. Nah kita lebih banyak saudara? Doa, saat teduh itu disiplin yang sangat penting buat Kristen anak. Ya doa saat teduh tiap hari. Ya saudara, 5 menit. Nah, disiplin itu saudara. Ya, kemudian jangan lupa disiplin ikut kompak, disiplin ikut komsel. Ya, itu disiplin saudara. Ya. Nah, kita mesti mempertimbangkan ini. Kemudian pertimbangkan juga keunikan kepribadian Anda. Ya, ingat saudara, ya kita semua beda-beda kepribadian. Contoh orang yang S, ya saudara, stabil, ya orang stabil saudara. Ada disiplin-disiplin yang buat dia gampang, bukan cuma gampang, dia nikmati disiplin itu. Ya suruh silence, wah orang S paling seneng itu. Ya suruh solitude, wih dia paling seneng. Tapi suruh komsel, wah buat dia berat, saudara.
Ya, suruh terbuka, ngaku dosa, berat buat dia. Ya. Nah, tapi buat orang yang ya tipe intim, influential, ya, dia senang berkomunitas, dia senang ngobrol-ngobrol, dia senang ya ngaku dosanya juga apa juga diakui sama dia, ya kan? Nah, buat dia ya apa, saudara? Ada disiplin yang mudah, tapi ada disiplin yang sulit. Nah, buat orang D, ya orang yang dominan, paling sulit disiplin apa? Disiplin berdiam diri. Disiplin apa, saudara? Disiplin silence and solitude. Karena dia maunya kerja terus, ya sampai workaholic. Buat dia paling sulit disiplin sabat. Nah, jangan pakai HP ya. Waduh, itu berat buat dia. Nah, jadi kita mesti tahu, dalam hal ini itu buat saya mudah, ya. Tapi ada disiplin yang buat saya sulit. Nah, kita mesti tahu mana kelebihan kita, mana kekurangan kita. Ya, jadi kita latih diri kita, yang kita nggak suka, saudara, kita praktekin. Ya, yang kita suka itu kan lebih mudah, ya kan? Nah, yang kita tidak suka kita praktekin. Selanjutnya, seimbangkan disiplin-disiplin rohani yang lebih mudah, ya, dibandingkan dengan disiplin yang lebih sulit. Ya, jadi jangan yang mudah semua, saudara. Ya, tapi kita seimbangkan. Ya, misalnya ada disiplin yang sulit, ada disiplin yang lebih mudah, supaya kita balance, saudara ya. Nah, ini nanti menolong kita bertumbuh dalam kasih karunia. Ingat, disiplin-disiplin ini adalah sarana kasih karunia. Terus, berpikir holistik. Ya, jadi gini, saudara. Sebenarnya nantinya, ya, segala sesuatu yang kita lakukan adalah disiplin rohani, saudara. Ya, misalnya, kan ayatnya bilang gini, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah ya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur, ya kan, kepada Allah Bapa oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, ini kan disiplin. Jadi bekerja itu disiplin. Nyetir itu di hadirat Tuhan itu disiplin. Ya, kita apa, saudara? Kita sampai nanti olahraga, kita sedang berdisiplin. Ya, sambil kita nanti, saudara, mancing, ya, kita sedang praktek disiplin rohani. Apapun yang kamu lakukan, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini 7 prinsip yang harus diperhatikan di dalam kita, saudara, ya, merencanakan aturan atau pola hidup kita sesuai dengan Yohanes 15. Ya, jadi saudara tanya, hidup saya udah sesuai dengan Yohanes 15 belum? Saya udah tinggal dalam Kristus dan saya membiarkan Kristus tinggal di dalam saya. Ya, saya sudah, ya saudara, bertumbuh dalam kasih karunia. Saya membiarkan kodrat ilahi. Saya mau mengambil kodrat ilahi, ya, dan saya mau meninggalkan, ya, keinginan-keinginan duniawi, ya, bebas dari hawa nafsu duniawi ini. Nah, mari saudara, kita praktekkan semangat disiplin-disiplin rohani ini. Nah, coba hari ini saudara diskusikan di dalam kompak, saudara, bagaimana 7 prinsip ini saudara bisa praktekkan, ya. Nah, saya serahkan kembali ke Pak Hadi. Kalau memang mau ada tanya jawab 5-10 menit, silakan sebelum kita masuk breakout room. Ya, Kak Edi, itu yang tadi tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Jadi aplikasinya bagaimana, Kak? Caranya itu? Ya, kita tinggal dalam Kristus, itulah disiplin penyangkalan diri. Ya, karena kalau kita nggak menyangkal diri, kita nggak bisa ikut Yesus, kan. Yesus bilang, barang siapa yang tidak menyangkal dirinya memikul salib tiap hari,
dia tidak dapat mengikut aku. Nggak bisa nempel sama aku. Karena ego itu suka apa? Ego itu suka independen. Tidak mau dia nempel sama Tuhan. Nah, jadi untuk nempel sama Tuhan, praktek disiplin-disiplin penyangkalan diri tadi. Kerahasiaan, puasa, ya, apalagi memberi, ya, itu kan menyangkal diri semua kan, ya. Nah, terus ada disiplin-disiplin yang membiarkan Kristus tinggal dalam kita. Carang itu sedot makanan, ya kan? Nah, membiarkan kehidupan Kristus yang mengalir ke dalam kita. Nah, itu disiplin engagement, disiplin keterlibatan, seperti Coram Deo. Coram Deo itu kan kita membiarkan hadirat Tuhan, ya kan? Memenuhi hidup kita. Soaking in the presence of God, kayak daun terima sinar matahari, ya. Kemudian apalagi, ya, kita merenungkan firman, kan kita makan, betul? Makan firman, kan? Doa yang disebut kontemplatif, ya, kita renungin firman sambil kita doakan firman, scripture prayer. Nah, itu kontemplatif. Itu disiplin apa? Disiplin kita makan firman, ya. Terus apalagi, ya, ada disiplin, nah, berkomunitas. Itu kita minum, karena di dalam tubuh Kristus kita saling memberi minum, kan? 1 Korintus 12 ayat 13. Nah, jadi itu basically dua disiplin itu. Kita tinggal dalam Kristus, Kristus kita biarkan tinggal dalam kita. Nah, itu dua macam disiplin. Kalau mau dikategorikan disiplin, bisa dibagi dua jenis, ya. Ya, makasih Kak Edi. Ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic. Saya tunggu beberapa detik ya. Kalau ada bisa langsung. Ya. Satu hal lagi tadi. Ya, silakan Kak Edi. Saudara, ketika saudara bilang, yes, saya mau doa 5 menit, mau renungin firman 5 menit, mau mempersembahkan tubuh 5 menit. Begitu saudara bilang yes kepada satu hal ini, ya, saudara harus berkata no kepada ribuan hal yang lain. Ya, nah ini dia. Jadi waktu kita udah bilang yes, ya kita konsisten, praktekin. Ya, nah makanya Santa Benedictus itu, mereka punya sistem gini, hidup kita bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Jadi ya ada aturan hidup. Misalnya mereka lagi kerja di kebun atau apa, tiba-tiba bunyi bel, ting. Nah, mereka langsung ingat, waktu doa. Nah, dia harus say no kepada pekerjaan dia yang tadi itu. Ya, dia harus langsung masuk doa. Nah, itulah disiplin, saudara. Jadi kita bangun pagi misalnya, ya, jangan dulu saudara lakukan apapun, lihat gadget, jangan langsung saudara lakukan, ya. Kalau kita udah say yes kepada satu hal, nanti kita harus say no kepada banyak hal yang lain. Kita udah bilang, saya mau komitmen ikut Komsel hari Sabtu ini. Nah, ingat, langsung saudara ditawarin ribuan hal yang bisa membuat saudara beralasan gini. Nggak usah deh Komsel deh. Minggu depan aja. Nah, itu nanti kita gagalnya di situ. Disiplin rohani. Ya, tapi di satu sisi kita nggak boleh tertuduh terus, aduh kalau gagal, ya, saya juga pernah gagal, saudara. Ya, kalau saudara tanya saya, konsisten terus nggak? Kadang-kadang nggak, ya kan? Ya udah kita balik lagi, praktek lagi, terus praktek lagi ya, sampai kita bisa atur hidup kita, ya, nanti menuju idealnya itu kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. Kan ini perlu belajar terus ya, gitu Pak Adi. Oke? Ya, jadi kita perlu punya prioritas ya Kak ya, mana yang harus kita dan prioritaskan. komitmen. Kalau udah say yes,
kita kadang-kadang harus say no kepada banyak hal. Ya. Baik. Oke, makasih Kak Edi buat sharingnya pagi hari ini. Oke. Ya. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Ya.